Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Manglayang. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Holison Meza dari Manglayang Motivator. Para sahabat sekalian, berbicara tentang kualitas kepemimpinan itu tergantung kepada kualitas dalam mengambil keputusan. Berbicara tentang kualitas pengambilan keputusan sangat bergantung kepada validitas data. Semakin valid data yang dimiliki, maka akan semakin berkualitas keputusan yang dibuat. Begitu juga sebaliknya, jika data yang dimiliki tidak valid, maka akan semakin banyak bias dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, mari kita simak video motivasi kepemimpinan berikut ini yang dilaksanakan pada beberapa waktu sebelumnya. Iya, baiklah, para peserta juga sudah siap dan sumber sudah hadir. Untuk itu, langsung saja kami undang Direktur Manglayang Motivator Bapak Dr. Andes Rahmat Holison Meza MAP dipersilakan dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan lihat gambar ini. Sederhana, Bapak Ibu adalah seorang pemimpin yang harus membuat keputusan. Ini permainan ini sangat sederhana sekali. Lihat di gambar, pertanyaannya pun jelas, gambarnya pun jelas. Yang bisa menjawab dengan tepat, saya kasih hadiah buku nanti. Berarti yang dapat buku setelah Pak Gubernur, Pak Bupati, dan yang ketiganya nanti Bapak dan Ibu yang bisa menjawab. Pertanyaannya, jika keran air ini dibuka, gelas nomor berapa yang terisi penuh terlebih dahulu? Khusus peserta. Siapa yang mau duluan? Silakan. Nomor 7. Alasannya? Karena gelas yang urutannya berada paling bawah itu urutannya langsung ke nomor 7. Nomor 7. Kalau jawaban nomor 7, berarti kesempatan untuk yang lain tertutup. Ada yang pendapat yang berbeda? Nomor 7 semua. Bapak nomor berapa? Nomor 3, silakan. Karena lebih dekat dengan peran yang nomor 1 dan posisinya lebih bawah, mungkin lebih banyak turun. Oke, lebih dekat. Nomor 3. Nomor berapa, Pak? Saya nomor 6, Pak. Nomor 6, alasannya? Karena setelah nomor 1 dia ke nomor 3, kemudian mengarah ke nomor 6. Karena nomor 7 itu kalau nggak salah kerannya tertutup, Pak. Nomor 7 tertutup. Dan terkunci ya nomor 7 ya. Berarti yang nomor 7 sudah batal. Peluangnya tinggal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena nomor 7 itu kerannya, gelasnya nggak ada alirannya. Jadi ada tadi Bapak nomor 3 sama nomor 6 tadi ya. Siapa lagi yang mau jawab? Dengan argumennya. Yang saya paling penting kan adalah argumennya. Silakan. Nomor 1, Pak. Ya, kenapa? Ya, karena dia dekat dengan kerannya, dengan catatan kerannya harus lebih kuat, keluarkan airnya lebih banyak. Kalau dia nomor 1, sebelum dia penuh, dia keluar dari sini, dan dia keluar dari sini. Artinya sebelum dia penuh, dia udah keluar dulu dari sini. Benar nggak? Siapa lagi? Ada yang masih mau? Nomor 4. Nomor 4 terbuka, tidak ada alirannya selain dari situ. Dia ada posisinya lebih tinggi, Pak ya, dibanding dengan yang lain. Nah, ada lagi? Mau menjawab? Kalau saya nomor 3, Pak. Alasannya di nomor 3 itu keran menuju ke nomor 7 itu gelasnya tertutup. Dan untuk ke nomor 6 itu kerannya yang menuju ke gelas nomor 6 juga tertutup. Jadi yang paling duluan nomor 3 kalau menurut saya. Nomor 3. Jadi karena ini tertutup, akhirnya dia penuh duluan. Ya, di sini. Nggak sampai ya. Sini. Sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu, harus mampu membuat keputusan dengan data yang benar dan valid. Ini yang mau saya sampaikan sebenarnya. Bagaimana kita memberikan argumentasinya, alasannya.
Di saat Bapak Ibu mengambil suatu keputusan, masyarakat tidak terima, kita bisa memberikan penyampaian yang rasional dengan data. Sebagai seorang dokter, saya tidak takut berargumentasi dengan 10 profesor berdasarkan penelitian yang ada datanya. Tetapi saya tidak berani menghadapi satu orang profesor hanya dengan menganalisis, hanya dengan argumen tanpa bukti, tanpa data. Kenapa? Karena wawasannya jauh lebih bagus dari kita, pengalamannya jauh lebih bagus dari kita. Kita bisa kalah dalam argumen. Tetapi jika kita punya data yang kuat, tidak ada yang bisa membantahkan. Ini yang ingin saya sampaikan. Menurut saya pertanyaan di sini ini belum clear, Pak. Belum final. Kenapa? Kalau debit airnya besar, gelas mana yang paling duluan penuh? Pasti gelas nomor 1. Kalau debit airnya besar. Kalau debit airnya kecil, bisa 3 atau 4. Tapi kemungkinan terbesar itu adalah 3. Argumennya. Jadi ini belum clear. Permasalahan itu belum kita lihat dari sesungguhnya masalah. Sebagai seorang pemimpin, ini kunci Bapak Ibu berhadapan dengan masyarakat, dengan Pak Camat, dengan siapapun yang dihadapi. Kalau kita punya data dan fakta, kita bisa berargumentasi. Tapi kalau menurut saya, dia lebih jago lagi menurut dia. Orang benar aja bisa salah, apalagi orang salah. Apa mudah dia menyalahkannya. Tadi yang menjawab 3 selain panitia siapa? Saya kasih itu Bapak. Oke. Jadi pelajaran yang ingin kita pelajari, yang ingin saya sampaikan pesannya di sini kepada kita bersama. Sebagai pemimpin, kita memutuskan segala sesuatunya itu harus clear. Kita punya data dan fakta. Bapak Ibu, kenapa diberi 1 mulut 2 telinga? Artinya apa? Artinya sedikit berbicara, banyak mendengarkan. Kalau pemimpin sekarang? Banyak bicara, sedikit mendengarkan. Kalau kita banyak mendengarkan, kita banyak mendapatkan data-data. Kita bisa mendapatkan fakta yang mendekati kebenarannya. Misalnya, 2 orang ribut. Kita hanya mendengarkan 1 orang. Maka yang data yang kita, keputusan yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah itu bisa benar, bisa salah. Karena hanya datanya cuma 1, sepihak. Jadi kalau ada orang yang bertikai, itu harus kita cari data sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam mengambil keputusan, kita bisa tepat sasaran berdasarkan data yang ada. Mohon maaf, memang tidak semua data bisa kita lihat, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk mendekati yang sebenarnya. Oke. Cermati pertanyaannya, sehingga kita mampu mengambil keputusan dengan tepat. Jadi yang sekali lagi saya tekankan di sini, bagaimana kita melihat. Mata kita pergunakan, telinga kita pergunakan, baru kita pergunakan mulut untuk membuat keputusan. Para sahabat Manglayang sekalian, mari kita ulas dari diskusi tadi. Dari gambar yang ada, pertanyaannya adalah, jika keran dibuka, gelas nomor berapa yang akan terisi penuh terlebih dahulu? Nah, untuk memahami pertanyaan ini, sebagai seorang pemimpin kita harus mempunyai data yang valid terlebih dahulu. Apa datanya? Yang pertama, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah kita memperhatikan apakah ada hambatan dari air mengalir. Misalnya, gelasnya tidak tembus atau selangnya tertutup. Mari kita lihat kepada gambar yang ada. Yang pertama kita lihat gelas nomor 7. Pada gelas nomor 7 aliran airnya adalah dari gelas nomor 3. Ternyata pada gelas nomor 3 itu tidak mengalir ke gelas nomor 7 karena tertutup. Artinya gelas nomor 7 tidak mungkin terisi penuh. Kemudian gelas nomor 6. Ternyata
ujung selang yang ada di gelas nomor 6 tidak terbuka, sehingga air tidak akan mengalir kepada gelas nomor 6. Kemudian selanjutnya gelas nomor 5. Ternyata gelas nomor 5 airnya mengalir dari gelas nomor 2. Dan faktanya selangnya tertutup sehingga air tidak akan mengalir dari gelas nomor 2. Artinya gelas 5, 6, 7 tidak akan pernah terisi penuh karena tertutup. Jadi tinggal pilihannya gelas nomor 1, 2, 3, dan 4. Jika airnya normal, maka jika kita merujuk kepada sifat air mengisi tempat yang paling rendah, maka setelah dari nomor 1, yang terendah adalah gelas nomor 3, dia akan mengalir ke nomor 3. Setelah nomor 3 penuh, maka dia mengalir ke nomor 2, baru ke nomor 4. Artinya, jika pertanyaannya, jika keran dibuka, gelas berapa yang penuh terlebih dahulu, setelah kita amati dari selang yang terbuka dan gelas yang tertutup, maka gelas 4, 5, 6, 7 tidak bisa terisi. Yang terendah adalah gelas nomor 3, maka yang akan terisi penuh adalah gelas nomor 3. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, analisis yang kedua, jika debit air yang keluar dari keran sangat besar, maka otomatis gelas yang terisi penuh yang pertama adalah gelas nomor 1, bukan nomor 3. Oleh karena itu ada dua jawaban di sini. Yang pertama adalah jika aliran airnya normal, yang paling pertama penuh adalah gelas nomor 3. Yang kedua, jika debit air yang keluar dari keran sangat besar, maka yang pertama penuh adalah gelas nomor 1. Oleh karena itu para sahabat sekalian, validitas data, kehati-hatian, pengamatan kita sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan seperti yang disampaikan dalam motivasi kepemimpinan tadi, kita harus mempergunakan dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, sehingga kemudian kita bisa mengambil keputusan dengan baik dengan mulut satu yang kita miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya mohonkan jika video ini bermanfaat agar teman-teman subscribe, like, dan share kepada sahabat lainnya. Salam sukses sahabat Manglayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.